Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Claudia Ginupit dari kelas A1 semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas materi tentang tingginya kriminalitas di Indonesia. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Enci Vidya Mandey. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan tingginya kriminalitas. Kriminalitas di Indonesia saat ini telah menjadi isu yang semakin memprihatinkan. Tingginya angka kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan penyalahgunaan narkoba telah merugikan masyarakat serta mengancam kestabilan sosial dan ekonomi negara. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi antara masyarakat membuat beberapa individu terjebak dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan, keputusasaan, dan dorongan untuk mencari cara cepat dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk melalui tindakan kriminal. Selain itu, tingginya kriminalitas di Indonesia, kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja yang memadai juga menjadi penyebab kriminalitas. Ketika individu tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak, mereka cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tergoda untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup. Masalah yang terjadi dengan penegakan hukum dan sistem peradilan juga berperan dalam meningkatnya kriminalitas. Kelemahan dalam penegakan hukum, korupsi, dan lambatnya proses peradilan mempengaruhi efektivitas tindakan preventif dan pembasmi kriminalitas. Di sini terdapat 3 solusi yang disarankan agar berkurangnya tingginya dari kriminalitas di Indonesia. Yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan pemberantasan kemiskinan dengan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Investasi dalam pengembangan keterampilan dan pelatihan juga penting untuk memberikan alternatif bagi mereka yang terancam atau terjerumus dalam kejahatan. Yang kedua, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum dan peradilan yang adil. Reformasi dalam sistem hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang baik, dan pemberian insentif kepada petugas penegak hukum juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan dan penindakan kriminal. Dan yang terakhir, masyarakat juga berperan penting dalam memerangi kriminalitas. Peningkatan kesadaran akan risiko dan konsekuensi kejahatan, serta partisipasi aktif dalam program-program keamanan lingkungan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi kesempatan bagi para pelaku kejahatan. Di sini saya sudah lampirkan angka-angka kejahatan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2024.